Oke, kembali lagi Kak di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas MK. Mas MK, kalau melihat ini kan semakin kesini kayaknya nampaknya semakin banyak begitu ya. Di ruang media sosial tidak hanya nama ini sebenarnya yang melakukan hal serupa, tapi ini viral begitu. Apakah memang sekarang kalau Mas MK melihatnya di lingkungan sosial ini sudah biasa aja menanggapi hal seperti ini, Mas MK? Sebenarnya kalau tren-tren ini sudah biasa sebenarnya gitu. Tapi yang menjadi luar biasa kan miris dong ya berarti ya? Iya, kalau yang menjadi luar biasa adalah ketika ini dijadiin sebagai konten. Ya, dapat keuntungan di situ, viral. Itu yang berbahaya tanda kutip di situ gitu. Karena harusnya kan ini tidak dikontenin kan gitu. Kalau misalnya wilayahnya kan kalau wilayah batasannya kesopanan gitu ya orang pakai jilbab kok harusnya kan misalnya ini ukuran kewajaran ya, kesopanan dan kewajaran lah ya gitu. Tapi bajunya yang sangat-sangat ketat gitu kan nggak nyambung kan secara konsep ya gitu. Tidak masalah kalau kemudian itu tidak kemudian dijadiin sebagai konsumsi di media sosial gitu, dikontenin, di-create menjadi sebuah apa ya kreasi gitu yang mengundang orang untuk kemudian menonton kan gitu. Ini yang terjadi kan seperti itu gitu. Kasus dan yang saya tahu Oklin ini kan dari dulu emang identik dengan dia mengidentikan diri dengan itu kan dari dulu gitu. Tapi ini mungkin yang paling viral adalah kreasi dari menjilat es krim ini gitu. Sebelumnya kan ada kalau nggak salah beberapa secara personifikasi juga dia sudah tampil dengan ini dengan busana ini gitu dari awal gitu. Busana ini dan keseksiannya. Tapi tidak hanya Oklin ya, maksudnya masih ada beberapa lagi yang juga punya rekam jejak yang sama, punya tampilan yang sama gitu. Menurut Anda apa sih gini? Apakah tidak ada self warning ya MK? Gini loh, kita hilangkan dulu simbol-simbol keagamaannya. Banyak beredar di media sosial. Yang tanpa simbol keagamaan, iya kan? Kita ibaratnya mau ngomong, lu mau buat apa? Silakan ya, terserah deh, gitu kan? Nah, tapi dengan menggunakan simbol keagamaan, apakah tidak ada self warning ya dari seorang pelaku ini, begitu loh? Kan saya kan menggunakan ini ya, gitu loh maksudnya. Nah, kalau dari atau itu kesengajaan? Iya, kalau karena ini kreasi yang kemudian memang dibuat dan kemudian untuk menjadi beda secara kreasi, ya berarti kan memang. Iya dong, kalau dia tidak dari awal kan nggak mungkin di-post dong. Ya, gitu. Itu logika yang paling sederhana gitu. Artinya bentuknya bukan lagi self warning, dari awal memang diniatin dong berarti bahwa dia memang bikin dari awal dia punya mempersonifikasi dirinya sebagai sosok begini gitu kan. Karena yang image udah banyak di luar sana. Karena yang konten yang bikini yang apa udah biasa kan gitu. Jadi dia ingin dikenal seperti itu. Brand ini yang kemudian dibangun gitu, nggak mungkin tanpa unsur itu gitu. Kalau enggak, dan ini kan sudah enggak bukan kok 1-2 hari atau sebulan 2 bulan kan. Sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama brand image ini dibangun kan gitu. Oke. Pak Kiai, kalau melihat miris ya kayak gini ya, ternyata ya nggak cuma 1-2 orang, nggak baru ini ternyata sudah brand image yang dibangun. Memang seperti itu Pak Kiai. Sebenarnya kalau orang Indonesia biasanya kalau ada yang viral, kemudian dilaporin polisi, minta maaf, lupa gitu ya Pak. Pengennya kita nggak ada lagi nih yang gini-gini biar nggak merusak anak bangsa. Ya, menurut saya yang waras jangan ngalah sekarang. Yang waras jangan diam. Jangan diam. Meskipun kita capek sebenarnya. Kita berempat pagi ini insya Allah waras ya. Insya Allah waras. Insya Allah waras ya. Tapi sekarang orang yang nggak waras bilang kita nggak waras. Jadi banyak aja sekarang makanya kita menyampaikan kebenaran. Coba kalau lihat di medsos itu, kita menyampaikan wah sok jadi polisi kebenaran, sok menjadi. Ya memang itu. Kalau nanti yang waras itu diam, maka dunia akan dipenuhi orang-orang yang nggak waras. Jadi memang harus amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu ada. Meskipun kita capek sebenarnya. Dulu kan kita menghadapi orang yang berhadapan dengan kita. Sekarang kan banyak, ada yang di luar diterjemahkan, ada orang yang bikin tren keagamaan dan sengaja kadang-kadang mancing untuk dia kholif tu'raf ya. Berbeda tadi Mas MK sampaikan, berbeda dengan branding berbeda itulah dia akan mendapatkan segmen sendiri, kemudian dikeroyok, dikomentari oleh netizen, jadi hanya menjadi orang yang dikenal. Siapalah orang ini? Saya ketika dulu diminta siapalah orang ini? Nanti kalau saya komentari malah dia tambah tenar, tambah ini kan? Yang dia memang harapan dengan cara begini dia tambah tenar. Nah, tetapi ketika ini sudah masuk pada wilayah hukum, kemudian minta pendapat sama kita, mau tidak mau saya komentar.
Nah, dan mau tidak mau kalau memang nanti pihak penegak hukum nanya kepada kita pasti memberi pendapat hukum. Sampai bina apakah ini hanya tidak sopan atau ini sudah maksiat atau bahkan ini sudah penistaan agama. Kita harus menyampaikan karena ada mustafti, ada orang minta fatwa pada kita, orang tanya lah, Kiai kalau gini gimana hukumnya, itu kan ada yang mustafti. Ini apalagi lembaga yang minta fatwa, pasti kita keluarkan fatwanya. Seperti apa ya tidak akan kita keluarkan. Mudah-mudahan dengan kasus seperti ini menjadi semacam pagar betis lah ya. Nggak semuanya orang mencari popularitas dengan cara melanggar etika keagamaan, dengan sosial kita yang sudah bagus, etika sosial kita, sehingga ketika dia maju tuh yang bisa memberi inspirasi, konstruktif gitu. Jadi orang bolehlah pengen terkenal, membranding dirinya itu sah ya, membranding diri itu sah, bukan melanggar agama, syariat sosial, tidak. Asalkan dia bisa memberikan kebaikan, memberikan maslahat, jangan sampai menggunakan jalur yang penting saya terkenal. Orang Arab dulu itu mengatakan pengen terkenal Anda, kencingin aja air zam-zam. Kalau air zam-zam dikencingin, Anda pasti terkenal. Kenapa? Karena semua orang akan marah. Buat diminum kok Anda. Sedunia marah. Itu sama, pakai jilbab, berperilaku suatu yang persepsi nih ya, persepsi orang adalah pornografi atau porno aksi yang dipersepsikan orang. Sampai orang melapor ini kan persepsi. Dan persepsi orang nggak bisa disalahkan. Karena orang mempunyai background, punya pola, yang begini ini adalah kerjaan-kerjaan seperti ini. Polanya seperti ini. Sehingga persepsi-persepsi ini yang perlu dibangun tadi mamanya dari aspek kebahasaan, pola tingkah, sehingga kita secara keagamaan kalau memberikan ketentuan hukum. Mengacu ke pendidikan dasar gitu ya buat seorang Muslim gitu ya kan Pak Kiai, kita belum lupa yang terjadi ditangani oleh Polda Sumatera Selatan kalau tidak salah, memakan kulit babi ya, seorang muslimah yang bersangkutan dengan mengucap bismillah. Konten kreator juga. Nah, itu. Ini pun juga dikontenin juga. Nah, ini pun juga seperti itu. Saya yakin mungkin terlahir dari orang tua yang muslim. Dan sudah juga mengajarkan ajaran-ajaran keislaman kepada mereka, ini semua segala macam. Seharusnya kan itu kan tumbuh kembangnya di dalam jati diri manusia, diri kita. Pertanyaan berikutnya sebenarnya di muslim apa enggak? Nah, kalau misalnya dia bukan muslim, dia menggunakan makanya tadi kita belum tahu nih. Saya juga sampai sekarang juga belum tahu loh. Apakah kemudian identifikasi dirinya itu udah portfolionya lengkap nih, kita juga belum tahu loh ini. Karena sampai sekarang juga belum ada klarifikasi loh, Pak. Apa tuh tanggapan Pak? Pertama tentu tadi Mas MK menyampaikan kita harus personifikasi orang ini seperti apa. Dan pola keluarganya seperti apa. Kita ingin bicara soal pendidikan ke depan ya. Kita bisa mengupayakan Republik ini, bangsa ini bagaimana tetap menjaga adat ketimuran, menjaga adat kesopanan. Itu adab itu kesempurnaan dari kita beragama sebenarnya. Kalau orang beragama itu ada akidah, keyakinan, kemudian ada artikulasi dalam perbuatan, tapi kesopanan itu adalah artikulasi dari keimanan dan keislaman itu. Tetapi memang tak semua orang itu meskipun dalam keluarga yang baik-baik, anaknya menjadi baik-baik. Itu dicontohkan seperti meskipun dari kecilnya dia diajarkan. Iya, seperti Kan'an kalau dalam cerita Nabi Nuh namanya itu kan tidak semua, atau Nabi Lut dengan istrinya kan tidak semuanya dalam keluarga itu bisa taat. Kalau dalam kerangka kita hanya berupaya ya. Berupaya bagaimana mendidik orang menjadi baik. Tetapi instrumen baik kesadaran itu tetap adalah ada pada wilayah otoritas Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinul yahdi man. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang kesadaran kecuali Allah memberikan hidayah. Nah, karena orang tidak semua dapat hidayah, ada pagar betis adalah wilayah kontrol masyarakat. Kemudian ada kontrol negara. Makanya kayak seperti ini Kominfo harus sudah men-take down. Makanya akunnya kan dia kepengen banyak follower. Habisi aja followernya. Orang yang sedang sama dengan orang korupsi pengen banyak harta, dibikin miskin dia. Karena khawatir kan resah kan dengan semakin beredar video makanya ini. Kayak begini langsung di take down saja setiap akunnya nggak ada. Ini tidak bisa muncul ke media sosial. Jadi ada sanksi yang bisa dilakukan oleh sanksi sosial, ada sanksi yang bisa ditegakkan oleh pemerintah biar jera al-mawani wa zawajir dalam penegakan hukum ketika nanti dia masuk proses hukum, kemudian bolak-balik diperiksa. Meskipun belum ditahan kan sudah ada nervous sehingga besok lebih perhatian kepada dia. Lebih dan hati-hati juga. Zawajir ya, mawani
dia jera, ada mawani, orang lain nggak melakukan. Kenapa? Saya khawatir ada proses hukum seperti ini. Nah, ketika diributkan begini, pendidikan tidak hanya pada dia, tapi kepada bangsa ini bagaimana menjaga kesopanan itu dan tapi yang menarik kebaikan dan sebenarnya melihat komentar-komentar yang netizen Netizen, itu dan netizen itu nggak hanya orang-orang biasa ya, itu bisa siapa aja kan gitu. Ada Bahkan beberapa public figure juga, gitu. ya. Menarik loh komennya. Yang semua dalam tanda kutip yang menghujat, dalam tanda kutip. Mayoritas menghujat. Menghujat, iya gitu. Itu artinya kan menjadi semacam kayak warning gitu loh bahwa pengawasan sosial begitu ya, Mas, pengawasan sosial bahwa ternyata apa yang lo lakuin tuh nggak asik gitu. Bahwa ya janganlah yang gini-gini gitu. Bahwa ya bikin konten yang lain kayak gitu. Dan itu ciri-ciri insya Allah sih masih mudah dicegah ya hal-hal seperti kayak gini. Saya membayangkan kalau netizen justru malah mendukung apa yang dilakukan oleh si selebgram ini. Kita nggak tahu deh itu udah jadi apa negara kita nantinya. Karena dia sebenarnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya jadinya nggak asik. Nah, kita maha hebat lah netizen. Dengan segala komentar. Dengan segala komentar. Baik, terima kasih Pak Kiai, Mas MK, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum.